Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Karena itulah kekuatan kita dalam menghadapi pandemi global sampai bulan yang ketiga. Kita tetap di rumah, kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, tetap bersyukur dalam segala situasi dan keadaan. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan beserta dengan kita. Ia memang benar telah naik ke surga, tapi Ia telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk tinggal bersama dengan kita, di dalam kita, menyertai kita, melimpahkan kasih karunia-Nya, sehingga tidak ada alasan sedikit pun bagi kita, bagi saudara dan saya untuk takut dan khawatir. Sekalipun masalah penderitaan selalu silih berganti dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya setiap masalah, persoalan, tantangan, dan penderitaan adalah tangga-tangga kita untuk mencapai kemuliaan Tuhan. Setiap masalah, persoalan, dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi adalah berkat buat kita yang percaya kepadanya. Katakan haleluya. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur karena kami hidup oleh iman dan oleh karena kasih karunia-Mu semata. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan karena Engkau ada bersama dengan kami. Pagi ini kami rindu Tuhan untuk mendengar firman, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu Tuhan untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami sebelum kami kembali kepada Tuhan atau sebelum Engkau datang kembali untuk menjemput kami. Apapun Tuhan, kami rindu hanya menyenangkan hati-Mu saja. Karena itu berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman-Mu yang agung dan mulia. Dan biarlah sungguh firman-Mu akan memerdekakan setiap kami. Berkati jemaat yang Kau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan amin. Pagi ini firman Tuhan saya beri judul, jangan takut akan penderitaan. Saudara nanti baca di dalam 1 Petrus 4 mulai ayat 12 sampai dengan 19. Nah, kita patut mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus selalu mengucap syukur dalam setiap masalah dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang baru bisa bersyukur kepada Tuhan ketika ia mendapatkan kebaikan, hadiah, promosi dalam hidupnya. Banyak orang baru bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik, dahsyat, dan ajaib ketika ia mengalami mujizat, kesembuhan, dan pertolongan-pertolongan Tuhan. Sesungguhnya itu tidak salah. Tetapi masih dapatkah kita berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, ketika kita kehilangan apa yang kita cintai? Dapatkah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang berat, situasi yang sulit dan menakutkan? Atau ketika saudara dan saya diperlakukan tidak adil, disolimi, apakah kita, saudara dan saya, masih tetap bisa berkata Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik? Saudara, biasanya dalam keadaan seperti itu banyak orang gagal untuk mengucap syukur. Sebaliknya yang dilakukan adalah bersungut-sungut, marah, bahkan bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa Ia biarkan aku mengalami semua ini? Bukankah aku selama ini sudah setia kepadanya? Dan 1000 pertanyaan yang lain. Saudara, ketika berkat Tuhan diukur, sekali lagi ini, ketika berkat Tuhan diukur dari kekayaan duniawi, hidup terpandang dan terhormat, maka ini akan menjadi jerat bagi banyak orang, termasuk kita orang Kristen. Ya, kenikmatan, kesenangan, kesuksesan duniawi, sekali lagi, telah menjadi jerat bagi banyak orang Kristen.
Saudara selidiki di Alkitab, tidak pernah Tuhan mengajarkan hal-hal itu. Jadi kalau ada gereja atau hamba Tuhan mengajarkan ikut Tuhan, kau pasti kaya, kau pasti sukses, kau akan dihindarkan dari masalah tantangan. It's totally wrong. Itu jelas bukan ajaran dari Tuhan. Karena itu banyak orang Kristen imannya menjadi lemah. Karena berkat Tuhan selalu diukur dengan kenyamanan hidup. Berkat materi. No. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan semua itu. Sehingga apa akibatnya kalau kita diukur dari berkat-berkat jasmani, kita menjadi orang-orang yang anti kesulitan, anti tantangan. Bahkan kita mulai menjudge setiap orang yang banyak masalah, persoalan baik dalam keluarga, rumah tangganya adalah orang-orang yang tidak diberkati, tidak berkenan. Benarkah demikian? Ayub membuktikan it's wrong. Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel membuktikan it's wrong. Terlebih Yesus Kristus menyatakan it's wrong, totally wrong. Termasuk jemaat Tuhan mula-mula, semua harus mengalami penderitaan. Semua harus mengalami penganiayaan. Jadi saudaraku, kalau begitu bagaimana kita menyikapi hidup ini? Saudara, sekali lagi seperti yang saya katakan minggu yang lalu, hidup adalah sebuah perjalanan menuju kepada kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu tidak dapat dipisahkan atau tidak harus melalui suatu proses penderitaan. Tanpa itu kita tidak mungkin disempurnakan. Karena itu penderitaan atau masalah atau tantangan adalah cara Tuhan untuk menyatakan diri dan menyatakan segala kebaikan dan kemuliaannya. Saudara, jangan takut menderita. 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. No, kalau ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, jangan heran. Itu hal yang wajar sebagai orang yang percaya. Jangan terkejut ketika kita menghadapi satu masalah. Kenapa? Karena kita sekarang adalah milik Tuhan. Tuhan yang mengasihi saudara dan saya ingin membentuk dan menjadikan kita supaya sempurna. Sehingga kita layak disebut anak-anak Tuhan. Saudaraku, kita diselamatkan oleh iman. Dan iman itu akan selalu diuji dan dimurnikan. Jadi setiap kita akan mengalami masalah persoalan, kita tetap bersyukur. Karena kita pasti mengalami semua proses penderitaan itu. Sampai penderitaan itu membawa kepada kita kesempurnaan dan kebahagiaan kekal. Jadi sekali lagi, jangan takut menderita. Di dalam ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Bersukacitalah dalam penderitaan. Ya, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi penderitaan itu sebetulnya satu kehormatan, satu berkat, karena kita boleh mengambil bagian dari kasih karunia. Penderitaan itu membuktikan bahwa roh Kristus itu atau roh kemuliaan itu ada pada saudara dan saya. Jadi ini yang benar. Kalau sekali lagi kalau ada ajaran ikut Tuhan itu pasti enak, kaya dan sukses serta dijauhkan dari segala masalah penderitaan, itu jelas ajaran yang menyimpang. Itu jelas ajaran yang sesat, itu jelas ajaran dari setan-setan. Jadi kalau kita mempunyai banyak masalah karena kita sekarang mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu benar. Jalan kita adalah jalan yang sulit, jalan yang sempit. Makanya kita sudah hidup di akhir zaman Bapak Ibu. Kita harus perhatikan sungguh-sungguh pengajaran yang kita terima setiap hari. Kita renungkan, benar enggak seperti itu. Ya. Berikutnya penderitaan karena kebenaran atau Kristus. Ini yang kita mesti
terima bukan penderitaan karena kejahatan. 1 Petrus 4 ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi sekali lagi, penderitaan kita bukan karena kejahatan kebodohan kita, karena kita mabuk, kita suka judi, mencuri, berzina, selingkuh. No. Bukan itu yang dimaksud penderitaan. Yang Tuhan mau adalah penderitaan karena Kristus, penderitaan karena iman, penderitaan karena kita hidup dalam kebenaran. Jadi penderitaan karena kebenaran Roh Kristus, bukan karena kejahatan. Jadi ketika kita berani menderita karena kebenaran, sungguhlah kita ini adalah orang Kristen yang sejati. Nah, bagaimana dengan kita? Selama pandemi global ini berlangsung, apakah kita masih selalu ingin menyenangkan daging kita? Kita masih egois? Atau kita mulai belajar untuk menderita? Bersabar, tetap disiplin, tetap berdoa dengan tekun, tidak uring-uringan, komplain. Nah, kita mesti latih. Karena dikatakan orang yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan Yesus, artinya yang mau hidup untuk Tuhan, pasti akan menderita aniaya. Itu tertulis dengan jelas di surat Paulus kepada Timotius. Jadi Bapak Ibu, mari kita latih untuk menderita, tapi bukan karena kebodohan kita, tapi karena kebenaran. Nah, ini yang penting. Karena itu ketika kita menderita karena kebenaran, kita ini sedang mempermuliakan nama Tuhan. Berikutnya, penderitaan adalah sebuah proses menyempurnakan iman dan karakter kita. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Bapak Ibu, sekali lagi, keselamatan itu anugerah. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya dengan usahanya sendiri, tetapi oleh iman. Tapi itu bukan lalu sembarang orang bisa, no. Ada harga yang harus kita bayar. Kita perlu sungguh-sungguh dimurnikan, diproses, dibentuk. Ingat gak, setiap orang yang mengatakan nama Yesus dia selamat, tapi orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi iman ini mesti dimurnikan sampai sungguh karakter Kristus itu muncul, Bapak Ibu. Kita rendah hati, lemah lembut. Kita benar-benar yang hidup di dalam kita, yang memotivasi kita ini hanya Kristus. Ya, ada banyak orang kaya yang merasa tenang karena uangnya. Itu pengkhianatan. Kalau saudara masih tenang, aman karena banyak duitnya, banyak depositonya, Anda belum punya iman yang sejati. Tetapi kalau saudara nggak punya apa-apa dan tetap tenang, tetap sukacita, that's right, itu benar. Karena saudara hanya bergantung karena Tuhan semata. Bukan karena kita punya ini, punya itu, bisa itu, no. Makanya ini Tuhan sedang murnikan. Bersyukur buat COVID. Ya, mungkin ada yang lebih parah nanti, mungkin COVID-20. We don't know. Tapi saudara, yang Tuhan mau, kita mau dibentuk, diproses. COVID ini mahal Bapak Ibu. Makanya jangan sia-siakan sampai kita gak mendapat hikmat di dalam masa pandemi ini. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekali lagi, berbahagia kalau kita sedang diproses. Berbahagia kalau kita sedang ditekan. Karena iman kita, karena kebenaran kita diuji. Karena nanti kita akan menerima puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan ketika Yesus Kristus menyatakan diri kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Swiss yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersyukur dan tetaplah berbuat baik di tengah-tengah penderitaan. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Jadi bukan ketika keadaan lagi enak, lagi nyaman, lagi aman kita berbuat kebaikan. No. Kalau gitu apa bedanya dengan orang yang tidak percaya? Tapi di tengah masalah dan persoalan yang berat, kita tetap melakukan hal-hal yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, ingat jemaat di Makedonia ketika mereka dalam keadaan sengsara, menderita dan miskin, mereka tetap mempunyai kemurahan hati. Dalam kemiskinan mereka memberi lebih dari apa yang diminta. Saudara, kalau kita lakukan di tengah proses masalah persoalan kita, kita tetap berbuat baik pada Tuhan Yesus yang bukan hanya mencipta tetapi menebus kita. Wow, itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ingatlah selalu, segala jerih lelah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita akan melihat kemuliaan Kristus. Yang terakhir, jika kita menderita bersama dengan Kristus, apa akibatnya? Maka kita juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama juga dengan Dia. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apapun masalah tantangan yang kita hadapi saat ini maupun yang akan kita terima di waktu-waktu yang akan datang, bersukacita, bersyukur, karena ternyata itu berkat buat kita. Jangan takut menderita, jangan takut kehilangan nyawa. Karena kalau kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, kita akan mendapat hal-hal yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.